Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di channel podcast Teropong Pak Banua. Hari ini kita akan membincang atau meneropong lebih dekat terkait dengan bagaimana koperasi Desa Merah Putih. Dan hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Syukur Paralui. Apa kabar ini Pak Ketua? Ya, alhamdulillah Kakak Arif baik sehat. Wah, kan ini begini Pak Ketua, kan ini Ya, sudah koperasi ini kan sudah lama di-launching atau launching oleh pemerintah kita. mhm, Kalau tidak salah itu di bulan Juli mhm, tahun ini dan hampir bulan Agustus, September sampai dengan bulan November ini semua bergerilya untuk melakukan musyawarah desa khusus ya betul. terkait dengan yang tadi itu dukungan pengembalian pinjaman dari Mhm, pengurus ke Bank Himbara. Tapi sebelum itu ini Pak Ketua, selain jadi ketua Kopdes Merah Putih di Banua Baru, kira-kira ada tidak fokus atau kegiatan kesibukan lain yang sementara ini dijalankan? ya, Pak Ketua? saya Ya. selain menjadi ketua koperasi Desa Merah Putih Iya, Desa Banua Baru ya, sebagai koordinator pada iya. pendistribusian Heeh. program P2B, P2B. program pangan bergizi Ya. di bawah naungan Kementerian Pertanian RI. Iya, 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 iya. Itu. Itu aktivitas lainnya, Oh, itu luar Kakak biasa. Arif. Sehingga Luar biasa itu Pak Ketua. ya alhamdulillah dengan program ini kita mampu memberdayakan masyarakat Hmm. sekitar, Iya. ikut mengambil bagian sebagai pekerja Nah, dan tenaga kerja, iya. kru-kru rutin Eh, untuk memperlancar pendistribusian program eh, P2B ini khususnya dalam eh, jenis tanaman pisang barangan merah dan kapendis. Oh iya, jadi terkait dengan koperasi desa di Baru ini Pak Ketua, ini Ya. kan sudah berjalan beberapa bulan Mhm. dan sudah juga ada semacam musyawarah desa khusus. Nah, dari sudut pandang Pak Ketua ini, kira-kira terkait dengan apa sih menjadi visi dari pendirian koperasi desa Merah? Maka kurang lebih visinya kami adalah ya, nih, mewujudkan kemandirian ekonomi desa. Tentu Hmm, melalui koperasi yang adil, transparan, dan berpihak kepada masyarakat. masyarakat. Ya. Ya, Ini harapannya kita semua ya untuk desa-desa yang lain juga, saya kira seperti itu yang ada di koperasinya. Nah, untuk di Banua Baru sendiri, Pak Ketua, ini kan ada target-target mungkin ya, mungkin ada target 3 tahunan atau 5 tahunan. Terus ada ndak yang menjadi misi spesifiknya di rentang waktu itu 3 tahun sampai 5 tahun itu, Pak? ya, kita ya target Iya. kita dengan beroperasinya koperasi Desa Merah Putih ini ya Mhm. mampu menciptakan lapangan kerja Iya, bagi masyarakat. iya, 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 iya. Dan tentunya dengan lapangan kerja yang tercipta itu, Mhm, ya paling tidak pendapatan masyarakat atau kru atau pihak-pihak yang terlibat di dalam itu mhm. sudah ada pendapatan secara personal. Iya, Nah, mungkin jangka pendeknya seperti itu. Namun jangka panjangnya adalah iya. ya bagaimana masyarakat yang ada di Desa Bano Baru ini Mhm. secara ekonomi mereka bisa mandiri Bisa mandiri. dengan adanya lahirnya koperasi Desa Merah Putih ini. Karena Mhm. ada beberapa rencana usaha yang memang ini mampu ya kami yakini sih sampai sekarang Iya, ya akan mampu menciptakan kemandirian mandiri. secara ekonomi bagi masyarakat, Mhm. khususnya anggota. Iya, 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 iya. Gitu. Jadi paling tidak di jangka waktu 3 tahun, 5 tahun itu, tadi saya garis bawah itu Pak Ketua, ini Ah, bisa menyerap, tenaga kerja, kan iya. banyak pengangguran minimal Hari di ini itu ya. lapangan pekerjaan sangat sulit untuk didapatkan. Eee, Makanya mungkin ya semoga dengan adanya koperasi beberapa bentuk usaha yang akan dijalankan. Potensi besar kami di desa itu adalah pada sektor pertanian di Bandung Baru ya? di Baru. Mmm, Makanya kita juga akan berupaya pada mungkin kalau dibagi iya, jangka menengah itu kita targetkan bagaimana petani ini mhm, paling tidak biaya-biaya produksi dan beberapa kebutuhannya itu
sudah dapat disuplai oleh Koperasi. koperasi, sehingga biaya-biaya yang mungkin ya taruhlah katakan Iya. jalur pendistribusian itu Mhm. bahan-bahan yang dibutuhkan oleh mereka itu bisa dipotong. Oh. Sehingga nilai tukarnya menjadi lebih tinggi, hasil produksinya, hasil pertanian mereka dapat bernilai lebih ekonomis karena pengeluaran-pengeluaran mereka kita bisa efisiensikan. Iya. Jadi saya ingat itu istilah apa ya itu Pak gitu ya, supply chain-nya ya. Jadi Supply chain. distribusi apa namanya barang itu sampai ke masyarakat itu ndak melalui lagi beberapa apa namanya tempat sehingga cenderung mahal Pak gitu Pak. Jadi Iya, kalau langsung dengan koperasi ini saya kira mungkin ada persaingan harga lebih lebih rendah ya di tingkat ya masyarakat. karena contoh misalnya usaha pada penyediaan tabung gas LPG bersubsidi itu, Iya, ya kan Koperasi Desa Merabuti ini langsung ke apa istilah masyarakat. besarnya itu pangkalan bukan Maka apa SPB apa SPB gasnya. ya SPB gasnya itu kan langsung dari sana. Jadi ada beberapa mata rantai yang akan Iya, terpotong dari agen kemudian pangkalan. iya, Nah, itu mungkin ada kan dua calon sub itu akan diputus atau disatukan ya. diputus ya. Sehingga biaya itu kan agak akan lebih efisiensi. Dan Iya. ya harga tentunya juga harga yang terpantau karena kita ini Iya. adalah Koperasi Desa Merah Putih adalah kalau mau diberikan plat Iya, ya milik pelan pemerintah pemerintah. begitu. Oke, baik Pak gitu ya. Jadi itu tadi gambaran supply chain-nya dan mudah-mudahan itu bisa berjalan Pak Ketua ke depan ini ya. Terus saya mau mendengarkan juga dari Pak Ketua terkait dengan proses rekrutmen anggota koperasi di Banua Baru. Apa saja syarat dan kira-kira manfaatnya yang akan bisa diterima? Pada proses rekrutmen anggota, Iya, pada dasarnya kan semua warga masyarakat berhak iya. Jadi, menjadi anggota. hmm, Namun tentu ada prosedural yang perlu dilalui. hmm, Uh, Antara lain ya melalui pendaftaran baik hmm, online, ya Oh, kan bawa eluan juga ya? sekarang kan oleh Kemenkop ini sudah menyediakan aplikasi untuk pendaftaran secara online Oh, iya. bagi semua koperasi ya, setempat. Nah, bisa kan melalui aplikasi itu mendaftar secara online untuk menjadi anggota di koperasi Hmm. tersebut. Oh, bukan aplikasi anu Pak itu ya, SIMKOP ya, bukan ya? Uh, Lain juga itu ya? Sepertinya bukan. Hmm. KDMP Mobile kalau tidak salah. Den KDMP Mobile. Jadi kan orang di situ bisa mendaftar secara online. iya. Tapi kami juga melakukan Mhm. proses rekrutmen anggota Mhm. melalui pendaftaran offline. Mmm. Kan ya hari ini masyarakat kita kan belum semuanya sih Mhm. familiar dengan aplikasi, maka Iya. ya untuk menjaga itu kita buka pendaftaran anggota melalui offline. Mhm. Ya adapun syaratnya saya kira ya itu KTP tentu mereka harus berdomisili kan. Iya. Boleh di luar ya Pak itu ya? Eee, ya itu masih kalau berdomisili di luar itu Heeh. masih kami coba Telah lebih tarik lanjut. telaah. Iya. Di kami akan rencana usaha yang akan kami kembangkan itu Iya. adalah sektor pertanian dan Mhm. lahan-lahan yang ada di sana Iya. itu pemiliknya adalah Warga warga dari luar. dan Nah, oh, maka kita mencoba menelaah kembali apakah memang iya. dibolehkan Kerjasama. anggota itu adalah di luar dari wilayah administrasi desa. Oke. Jadi syaratnya itu KTP Mmm. dengan KK. Iya, kalau yang tadi di luar daerah itu mungkin ada penilaian lebih lanjut ya, Iya, kita apakah bisa tergabung jadi anggota atau ya, bagaimana? Kira-kira gambaran ke depannya Pak Ketua ini kalau sudah ada anggota dan tentu kan mereka juga akan dilibatkan dalam pengambilan oh keputusan. ya, betul. Sejauh mana mungkin ada gambarannya ke depan ini Pak Ketua? Saya kira dalam struktur itu Mhm. rapat anggota adalah Oh, tertinggi ya? apa organ yang paling tinggi
Iya iya, pengambilan keputusan. Karena pengambilan keputusan Iya. diputuskan disepakati melalui rapat anggota itu. Lalu kemudian dalam mengelola dan menjalankan usaha ini kan ada dewan pengawas. Oh, dewan pengawas. Dewan pengawas. Nah, dewan pengawas ini mungkin juga adalah organ yang sangat penting di koperasi karena pengawas tentu diharapkan mampu menjalankan peranannya sebagai pengawas sehingga hal-hal yang mungkin akan terjadi error pada pengelolaan ini dapat dipantau secara dini oleh pengawas. Kemudian pengurus ya, pengurus adalah mereka-mereka seperti saya yang dipilih oleh masyarakat ya, yang diberikan amanah untuk mengelola secara kelembagaan dan mengelola unit-unit usaha yang akan dijalankan oleh koperasi Merah Putih. Nah, tantangan yang berat Kakak Arif dalam koperasi Desa Merah Putih ini adalah pada posisi ketua. Kenapa? Iya. Ya, karena ketua ini harus harus seperti tagline-nya DPRD kita. Iya, apa itu gitu? Tarare diallo, matinduri wongi, mapikiri apa dana boga koperasi. Wah, Apa yang akan dilakukan oleh koperasi? Itu tantangan ketua ya. Kenapa? Karena maju mundurnya koperasi ini ada sama ketuanya. Karena konsep sebelum itu ditawarkan melalui rapat anggota, ya konsepnya harus dimatangkan dulu sama ketuanya. Oleh ketua. Masya Allah. Dalam perencanaannya gitu. Ya. Konsepnya harus jelas, diuji sebelum ditawarkan. Lalu dalam pelaksanaan, ya seorang ketua ini harus mampu menjadi manajer. Manajer karena ya mereka ini harus terpantau. Sedikit salahnya kan ketua yang tanggung jawab. Jadi demikian juga evaluasi. Dalam pengembangan koperasi ini ya, seorang ketua harus mampu menarik benang merahnya. Apa yang harus dilakukan untuk pengelolaan yang lebih baik lagi. Mungkin begitu. Oke, baik. Begitu. Jadi ide-ide untuk bagaimana kemudian koperasi Desa Merah Putih di Bano Baru itu lebih baik, saya kira itu rancangannya karena ini kan belum jalan nih Pak Ketua ya. Iya, betul. Masih dalam musyawarah. Masih dalam rancangan. Jadi sebelum tadi itu kan saya suka tadi bahasanya itu tarare dia lo tamatin 2000. Iya, itu yang terjadi di pribadi sebagai ketua. Terkait dengan prioritas kegiatan atau jenis usaha yang akan dijalankan oleh Koperasi Desa Merah Putih di Banua Baru, mungkin bisa disampaikan atau di-speedkan ke kita, kepada pemirsa di Terpompa Banua, kira-kira untuk Kecamatan Banua Baru ini usaha prioritas apa saja yang direncanakan sampai saat ini? Yang pertama itu ada rencana usaha jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Dan jangka pendek ini adalah usaha yang telah ditentukan, yang kita kenal itu 8 in 1. Ada beberapa menu yang telah ditawarkan oleh pemerintah, yang kemudian 8 ini menjadi pilihan usaha yang akan dijalankan oleh koperasi. Antara lain misalnya dari 8 in 1 itu ya menjadi toko sembako, agen sembako, gerai sembako, gerai LPG, pupuk, kemudian ada laku pandai, menjadi agen agen listrik. Ya, gitu. Itu saya pikir adalah usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk kemudian menjadi sebuah usaha yang dijalankan oleh Koperasi Desa Merah Putih. Nah, seperti yang kemarin pada saat Musdesus kemarin itu yang kami sampaikan bahwa dari 8 gerai itu kami membutuhkan
modal menjalankan usaha itu sebanyak 194 juta. Ya, untuk menjalankan 8. 8 gerai tadi. Hmm. Antara lain misalnya agen pupuk, saya lupa berapa modal Ya, untuk ya, ya, agen ya. pupuk, LPG, sembako, Ya. ID Prosen. Kan kalau menjadi agen himbara itu tidak ada modal. Karena kita hanya menjualkan produknya, Ya. misalnya apa ya, sebutlah katakan berilin. Ya. Ya, kita menjadi agen berilin gitu. Itu kan tanpa modal. Walaupun sebenarnya modal yang digunakan adalah modal saldo kasnya, saldo banyak yang kita ada di situ. Oke. Itu rencana usaha jangka pendeknya. Nah, artinya sekali lagi menjalankan usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah. Tetapi selaku pengurus kan tidak hanya menjalankan usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah, Kak Karim. Kita juga harus berpikir bagaimana usaha lainnya agar kesejahteraan atau kemandirian ekonomi masyarakat tadi bisa tercipta sesuai dengan visi. Iya. Maka kami di Banua Baru itu akan merencanakan usaha jangka menengah. Iya. Bentuknya apa? Iya. Yaitu penyewaan alsintan. Alsin pertanian. Pada sektor pertanian. Mengapa? Karena potensi kami itu kurang lebih 200 hektar. Wilayah yang ada di Banua Baru adalah pertanian. Nah, dari sudut kami memandang bahwa ini adalah sebuah potensi mampu memandirikan secara ekonomi. Yeah. Nah, masyarakat kami itu 60% adalah aktivitas mereka pada sektor pertanian. Nah, maka kami akan mencoba masuk di situ memilih sebuah usaha yang bisa mengurangi biaya produksi mereka. Ya, dengan bentuk penyewaan alsintan tadi. Oke, baik. Itu rencana usaha jangka menengah. Jangka panjangnya, mudah-mudahan ini dapat disetujui oleh semua pihak. Kami akan mendirikan sebuah pabrik gabah. Pabrik gabah. Ya, itu jangka panjangnya. Karena tetap pada sektor pertanian, kita ingin hulu sampai hilirnya itu tidak keluar dari koperasi, semuanya tetap dikelola oleh koperasi. Mulai dari proses pembajakan sawah oleh koperasi, penyediaan pupuk, benih dan sebagainya itu oleh koperasi. Pasca panen, koperasi handle. Nah, kalau kita sudah jual beli gabah, pertanyaannya kan mau dijual kemana? Pilihannya kan ada Bulog. Tetapi kami berencana secara jangka panjang, hasil pertanian di Banua itu tidak dijual kemana-mana, tetapi juga dihandle oleh koperasi. Pabriknya koperasi, lalu kemudian hasilnya itu akan dipasarkan. Nah, ini kenapa seperti itu? Karena target tadi pada proses jual beli gabah siapa yang akan menjalankan itu kan masyarakat. Yang bekerja nanti sebagai krunya di pabrik siapa? Ya, masyarakat. Kira menarik ini Pak Kito karena sudah ada rancangan masa depannya. Mulai dari 3 tahun, 5 tahun, bahkan sampai dengan jangka panjang. Nah, saya belum mendengar tadi terkait dengan simpan pinjam Pak Ketua ini. Oh iya, betul. Ya, meski demikian yang disampaikan tadi terkait dengan simpan pinjam ini kami tidak menyebutkan sebagai rencana usaha yang menjadi prioritas. Oh iya. Karena kenapa? Dinamika koperasi simpan pinjam ini sangat dinamis. Meski demikian, bukan berarti masyarakat yang ingin melakukan mendapatkan pinjaman dari koperasi itu, saya kira di UPK itu ada. Maka kita ini koperasi ketika ada masyarakatnya kami akan menjembatani ke sana untuk mendapatkan layanan itu. Iya. Tetapi bukan berarti kami tidak punya tanggung jawab. Kami akan tetap bertanggung jawab.
baik dalam pembinaan kelompoknya, anggotanya, atau personal ya tentu kami Iya. akan tanggung jawab. Iya, iya. Karena tanggung jawab itulah kemudian bisa saja ya kita mendapatkan apa Timbal balik. timbal balik lah. Ya, karena tanggung jawab penagihan, Iya. pembinaan, sehingga kita mendapatkan Iya. persentase berapa gitu ya. Iya. Ini tinggal komunikasinya saja nih bagaimana kemudian kerjasama dengan lembaga tersebut. Oke, baik. Selanjutnya ini Pak Ketua, ini kan kita selalu mendengarkan terkait dengan plafon 3 miliar, Oh ya, bahkan betul. sampai 5 miliar. Nah, dan saya kira terkait dengan plafon itu kan ini Koperasi Desa Merah Putih, termasuk juga yang ada di Bandar Baru. Bagaimana cara kan penggunaan dana di pinjaman awal itu terkait dengan plafon maksimal 3 miliar tadi itu? Iya. Saya kira di awal ini kita tidak mampu mengakses platform anggaran 3 miliar itu. Karena di awal ini dana yang ya kalau kami sih di Bandung Baru setelah Iya. dia hanya mampu Iya. di angka 194 juta. Di bawah 30. Sangat jauh dari 3 miliar. Nah, tetapi mungkin platform 3 miliar ini untuk pengembangan usaha lainnya. Dan mungkin ini yang plafon 3 miliar itu tidak langsung sekaligus 1 tahun Pak Ketua, mungkin sampai 6 tahun berarti ya. Saya kira Himbara juga akan sangat mempertimbangkan kesehatan keuangan koperasi ini. Kalau yang 194 saja ini bermasalah ya sudah tidak usah mimpi untuk pengembangan usaha lainnya. Iya. Tetapi kalau ini sudah ada kesehatannya, Iya. pengelolaan keuangannya harus kasnya bagus, saya kira Bisa Himbara tambah ini lagi. akan melakukan pembinaan kepada kita. Saya kira 3 miliar itu adalah hal yang mungkin bisa terwujud kalau memang proses pengelolaan usaha yang dijalankan oleh koperasi ini cukup menunjukkan usaha yang positif. Oke, baik Pak Ketua. Saya kira itu, dan kita masuk terkait dengan sinergi dan dampak lokal. Katakanlah begitu Pak Ketua, kan ini di Bandar Baru dan bahkan di desa-desa lain saya kira. Itu bukan hanya Koperasi Desa Merah Putih yang ada di sana, tapi juga ada BUMDes, ada lembaga ekonomi desa lainnya. Nah, ini kan berpotensi atau ada gambaran ini jadi potensi konflik kepentingan. Dan kira-kira bagaimana gambaran Pak Ketua melakukan semacam berencana sinergitasnya di antara lembaga-lembaga ekonomi yang ada di Bandar Baru? Ya, saya kira lembaga ekonomi yang sudah berjalan di Bandar Baru itu di samping KSP tersebut sudah banyak beroperasi. KSP. Kemudian ada juga BUMDes yang sudah berjalan. Dan ini memang sangat rentan menjadi masalah konflik kepentingan ketika tidak ada jalur komunikasi yang terbangun. Koordinasi. Maka kami sebagai pengurus akan tentu akan menjalin komunikasi dengan lembaga-lembaga lainnya, khususnya lembaga tersebut. Koperasi Merah Putih dengan BUMDes adalah satu kesatuan pada dasarnya untuk kemaslahatan masyarakat. Nah, kita ini berupaya tidak saling mencoba berlomba untuk mengelola usaha yang orientasinya sama. Maka saya kira dengan komunikasi yang baik, saya kira bisa ini diselesaikan masalah-masalah yang bisa dua lembaga ini bisa saling bersaing. Iya. Jadi intinya tidak saling mematikan, begitu Pak. Dan saya kira kita Kopdes ini tidak lebih istimewa daripada BUMDes. Lembaga desa lainnya. Karena bagaimana? Kenapa? Karena BUMDes ini kan tidak terbatas. Dia boleh melakukan usaha apa saja kan. Ketika ada ide konsepnya rasional, analisa kelayakan usahanya memang sudah anggap layak, mereka bisa menjalankan usaha itu. Contoh
budidaya Ikan. ikan misalnya. Iya. Mereka kan bisa melakukan itu. Kalau Kopdes Iya. tidak ada dalam gerai itu. Iya. Belum ada dalam gerai itu ya usaha yang telah ditentukan itu. Makanya Jadi ya saling mendukung ya mungkin. ya. Nah, saling komunikasi dan saling mendukung bisa saja kerjasama, tercipta sebuah kerjasama. Iya. BUMDes menghasilkan telur misalnya, budidaya telur itik petelur mereka ya dijual di gerainya koperasi. koperasi. Oh, Gitu. baik. Jadi saya tangkap ini Pak Tito tadi. Misalnya kalau BUMDes itu ada usaha seperti apa tadi? Tambak ikan katakanlah seperti itu. Ya. Nah, kemudian mungkin dari sisi Kopdes itu mensuplai terkait dengan apa pupuk segala macam. Sinerginya seperti itu Pak Tito ya. Oke. BUMDesnya Iya. mesin pendinginnya ada di Kopdes. Oke, baik. Jadi saling menghidupkan bukan saling meniadakan berarti Pak Ketua. intinya komunikasi lah. Nah, di Banua Baru sendiri kan terkait dengan tengkulak, kemudian rentenir, ini kan kenapa kemudian sampai harga katakanlah sembako itu mahal di tingkat masyarakat atau tingkat basis, itu karena melampaui beberapa siklus begitu rentenir. Nah, bagaimana Koperasi Desa Merah Putih di Banua Baru Pak Ketua dalam memutus rantai itu sehingga harga yang diterima nanti para masyarakat itu bisa lebih efisien dan ekonomis gitu Pak Ketua. Saya kira ya kita Koperasi Desa Merah Putih ini kan hanya menjalankan usaha yang telah ditentukan. Ya. Pun kita lihat harga yang ditawarkan kepada kita itu sudah terikat. Misalnya harga pupuk di dalam itu kan sudah ada harga tuh. Iya. Sekian. Harga beli berapa, harga jual berapa. Nah, mungkin dengan sendirinya para sebut tanda petik tengkulak ya. oleh karena sistemnya jadi dengan sendirinya tidak ada ruang tengkulak itu tidak akan ada lagi kan. Karena pupuk langsung dari BUMN kan. Kita langsung kerjasamanya dengan BUMN. Maka BUMN akan mengirimkan langsung distributornya yang legal di Sulawesi Barat itu ke kita. Iya. Berarti ada beberapa dengan sendirinya rantai itu akan terputus. Oke. Nah, dalam pengelolaannya kan kita juga harus transparan. Ya, kita harus transparan kepada masyarakat, harga beli sekian, harga jual sekian. Ini juga beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman di desa pengurus koperasi ini terkait dengan gaji Pak Ketua gimana? Gaji pengurus koperasi ini? Ya, saya kira menjadi pengurus koperasi ini adalah panggilan sebenarnya untuk bakti. Ya, berbakti kepada desanya kita. Nah, ya syukur-syukurlah diberikan kesempatan dan ada Koperasi Desa Merah Putih ini sebagai media untuk pengabdian kepada masyarakat. Tentu ya hari ini tidak ada yang gratis kan. Ya, kita juga harus akui bahwa untuk menjadi atau menjalankan sesuatu kita harus ada timbal baliknya kan. Iya. Tapi di awal ini mungkin kesukarelaannya lebih banyak. Karena kalau untuk kepentingan operasionalnya kita itu mungkin akan akan diambilkan dari keuntungan. Oke, SHU. Ya, melalui sisa hasil usaha nanti. Nah, taruhlah katakan usaha yang dijalankan telah berjalan kurang lebih 1 tahun. Maka pada Desember itu kan akan ada rapat akhir tahun untuk menentukan keuntungan rugi laba. Oke. Untung atau rugi? Iya. Nah, tapi saya optimis tidak akan ada koperasi yang akan merugi karena konsumennya jelas. Oke. Nah, labanya dalam 1 tahun itu berapa? Taruhlah katakan 100 juta. Taruhlah katakan 2025 di Desember itu, ini contoh ya. Contoh. Desember ada laba bersih, taruhlah katakan 100 juta. Dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga diatur
20% dari keuntungan itu adalah dana operasional Oke. oleh pengurus. Maka ini yang menjadi hak kita untuk operasional kita ke depan. Iya, iya. Di tahun 2026, Mhm. 20 juta itu kemudian kita atur. 20 juta ini Sampai 12 bulan 12 itu. bulan kemudian. Di 2026. 2026. Maka kalau misalnya karena kita juga harus hargai dirinya kita, karena Iya. kita berpikir menjalankan usaha. Mhm. Kalau memang dari 20 juta kita dapat 1 juta ya sudah. Seperti itu. Terus kemudian nanti Pak itu usaha SHU nanti di 2026 itu kemudian menjadi akumulasi untuk operasionalnya nanti untuk tahun 2007 berarti begitu Pak? yang seterusnya. Hmm. Jadi operasional tahun berjalan itu tidak mengganggu keuntungan berjalan tahun berjalan. Karena untuk operasional berikutnya itu Iya. akan ditentukan di rapat akhir tahun itu. Di tahun pertama ini bisa saja diambilkan dari dana operasional. Iya. Tetapi dana operasional itu Ya dari pinjaman tadi. dari pinjaman. Iya. Tentu ya saya sebagai ketua yang ada di Bano Baru merasa mempunyai tanggung jawab moral. Kita mendapatkan honorarium gaji bulanan tapi kita belum menunjukkan kinerja atau keuntungan. Lalu kita kemudian mengatakan 2 juta per bulan. Oke. Saya kira itu tidak masalah, tapi bagi kami pribadi pengurus di Bano Baru itu belum belum layak lah. Di 2026 nanti ya bisa saja kan masing-masing pengurus koperasi ini bisa mendapatkan honorarium bulanan 5 juta. Hasil dari keuntungan usaha yang dijalankan. Dan terakhir ini Pak Ketua. Ini kan di luar ini banyak yang optimis terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih, tapi tidak sedikit juga yang pesimis bahkan. Kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan oleh selaku Ketua Koperasi Bano Baru? Ya, saya kira kita tidak boleh memastikan sesuatu yang belum terjadi. Bahwa kemudian ada kemungkinan ini gagal, iya. Koperasi ini bisa gagal, iya. Tetapi kalau kami mencoba mencermati, pertanyaan besarnya kira-kira gagalnya di mana? Ya saya kira di situ. Iya, itu. Tetapi saya kira semua masyarakat dimanapun berada, ayo mari kita berikanlah dukungan kepada Koperasi Desa Merah Putih ini. Janganlah memberikan punishment kepada sesuatu hal-hal yang belum terjadi. Oke, baik. Berikanlah mereka kesempatan. Toh kita semua diberikan akses untuk melakukan pemantauan, pengawasan melalui Dewan Pengawas tadi. Dan lagian juga kan usaha-usaha yang dijalankan ini adalah real usaha yang memang produknya berpotensi mendapatkan keuntungan dan menjadi kebutuhan masyarakat. Baik, saya garis bawahi tadi Pak Ketua, amanah ya. Memang harus amanah. Saya kira itu. Dan saya kira karena sebenarnya banyak yang mau dibahas ini Pak Ketua, waktu juga yang batasi. Dan saya kira bisa kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Itulah tadi beberapa terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih dalam kacamata Ketua Koperasi Desa Merah Putih yang ada di Bano Baru, Kecamatan Wonomulyo. Dan sehat selalu, sampai jumpa di teropong Pawanua selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.